Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran inquiry and discovery learning. Bisa. Untuk kelompok 11 ini terdiri dari saya sendiri, Indah Nur Hidayah dengan NIM belakang 007, kemudian ada Hafidah Khairunisa dengan NIM belakang 045. Untuk konten pada materi ini ada 5, yaitu yang pertama ada pembelajaran inquiry, kemudian pembelajaran discovery learning, pembelajaran penggabungan antara discovery inquiry learning, tipe pembelajarannya, dan perbedaan inquiry serta discovery. Dan nanti di akhir presentasi ini ada salah satu contoh video penerapannya. Bisa di next. Untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai pembelajaran inquiry. Bisa di next. Untuk pengertian dari pembelajaran ini, jadi pembelajaran inquiry itu merupakan sebuah model pembelajaran yang dimana menekankan pada proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan reflektif. Di sini siswa dituntut untuk melakukan eksplorasi secara mandiri, melakukan observasi, mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan, serta menemukan sendiri jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini guru memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga siswa tersebut mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, kreatif, serta mandiri. Nah, peranan guru di sini itu sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga guru berperan dalam menemukan masalah atau pertanyaan yang menarik, kemudian memberikan paduan atau mengumpulkan serta menganalisis data serta membantu siswa dalam menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Bisa next. Untuk prinsip dari pembelajaran ini tuh ada 6. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa. Jadi pembelajaran ini dimulai dengan membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang topik atau suatu masalah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mendorong partisipasi siswa. Jadi siswa di sini harus diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga itu berfokus pada pengalaman siswa. Jadi guru harus memperhatikan dan menghargai perspektif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan umpan balik yang bermanfaat. Memberikan umpan balik yang bermanfaat di sini itu guru harus memberikan umpan balik yang berguna dan membantu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka tentang suatu topik yang sedang dipelajari. Kemudian yang kelima, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi, guru harus membantu siswa memahami bagaimana pembelajaran ini dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu mengakui bahwa pembelajaran adalah proses. Jadi, pembelajaran ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menilai proses yang dilalui siswa untuk mencapai hasil tersebut. Next. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama yaitu memulai dengan pertanyaan. Jadi, guru ini akan memberi pertanyaan kepada siswa untuk merangsang rasa ingin tahu serta menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu mencari informasi. Setelah diberikan pertanyaan oleh guru tersebut, siswa dilatih untuk mencari informasi yang relevan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis dan mengevaluasi informasi. Jadi setelah mengumpulkan informasi, siswa harus diberi kesempatan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Jadi setelah mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu artikel maupun jurnal, siswa itu dapat menganalisis sumber itu dan mengevaluasi informasinya. Kemudian yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Setelah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh, siswa harus membuat kesimpulan berdasarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal, artikel, atau buku teks. Kemudian yang kelima yaitu berbagi penemuan. Jadi setelah membuat kesimpulan atau kesimpulan informasi yang diperoleh tadi, siswa
diberikan kesempatan untuk berbagi penemuan mereka di kelas. Nah, biasanya itu dilakukan melalui presentasi, diskusi kelompok, atau bentuk lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu refleksi. Jadi siswa ini harus mempertimbangkan apakah informasi yang didapat itu sesuai dengan tujuan mereka, serta mengidentifikasi kesulitan yang mereka alami, serta mengevaluasi proses inquiry secara keseluruhan. Bisa next. Nah, ini merupakan contoh penerapan dalam pembelajaran biologi. Jadi yang pertama itu, guru dapat mengajukan pertanyaan, contohnya bagaimana virus dapat menginfeksi sel-sel manusia. Kemudian, setelah guru mengajukan pertanyaan tersebut, siswa diminta untuk mengemukakan hipotesis atau prediksi tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian, siswa melakukan pengumpulan data mengenai yang berkaitan dengan virus tersebut, bisa berbagai sumber, baik itu buku teks, artikel, ataupun jurnal yang terkait. Selanjutnya, siswa ini dapat membuat kesimpulan tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti atau data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya, siswa mengevaluasi hasil yang telah mereka peroleh, dan langkah terakhirnya itu adalah berupa refleksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafida. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran discovery learning itu sendiri, karena tadi kan inquiry discovery itu terdiri dari dua. Yang pertama inquiry dan juga discovery. Kalau dari bahasa Inggrisnya inquiry itu mempertanyakan, dan juga discovery itu sendiri kan sudah kita pelajari di beberapa bab sebelumnya, yaitu menemukan, seperti itu. Jadi pengertian modul pembelajaran discovery ini, dia berasal dari kata to discover sendiri, yang berarti menemukan atau mengetahui. Nah, model pembelajaran ini, dia menekankan pada kondisi di mana siswa itu tidak diberikan hasil akhirnya, akan tetapi diberikan proses untuk mengetahui suatu teori tersebut. Jadi di sini kan ada proses belajar yang terjadi dengan siswa yang tidak diberikan hasil akhir dari materi yang disampaikan. Jadi siswa itu harus mencari sendiri materi yang berkaitan dengan apa yang sudah diberitahukan oleh guru tersebut. Kemudian di poin ketiga itu kan ada menekankan pentingnya pemahaman terhadap suatu konsep. Oleh karena itu, siswa tersebut atau peserta didik tersebut bukan wajib, tapi memang harus mencari informasi lebih banyak lagi mengenai materi yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya, sebetulnya langkah-langkah antara inquiry sama discovery itu 11-12 sama, hampir sama. Yang pertama itu tentu saja untuk memulai suatu pembelajaran kita harus memberikan stimulus kepada siswa atau peserta didik agar mereka setidaknya mengetahui apa yang akan kita sampaikan hari itu. Misalnya ini mengenai kelainan DNA. Nah, kita bisa memberikan, DNA tuh ternyata bisa mengalami kelainan loh. Kelainannya itu bisa A, B, C seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang kedua itu ada mengidentifikasi, merumuskan, dan menentukan permasalahan. Nah, dari sini kita bisa mengajak peserta didik untuk membuat suatu hipotesis, kenapa sih kira-kira DNA itu bisa mengalami kelainan seperti itu. Nah, setelah kita memberikan opening atau pembukaan, kita bisa di tahap ketiga yaitu membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Nah, dalam pembagian tersebut tujuannya adalah untuk agar peserta didik itu bisa melakukan diskusi. Nah, peserta didik dalam kelompok tersebut bisa melakukan diskusi untuk mencari alasan atau penyebab di DNA mengalami kelainan seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang keempat itu memfasilitasi peserta didik. Guru itu bertugas untuk menjadi fasilitator bagi peserta didik. Nah, di sini guru dapat memberikan fasilitas berupa buku teks atau mungkin bisa memberikan kata kunci agar peserta didik lebih mudah dalam mencari mengenai kelainan DNA tersebut. Kemudian langkah-langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Setelah sekian banyak langkah-langkah, ditariklah kesimpulan mengenai penyebab dari suatu kelainan DNA tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu ada mengkomunikasikan hasil temuan, bisa berupa diskusi dengan kelompok lain, diskusi mungkin
katakanlah kelompok A berdiskusi dengan kelompok B, bertukar informasi hanya antar kelompok atau bisa juga antar satu kelas, seperti itu. Kemudian sebelumnya untuk prinsip antara discovery learning sama inquiry itu hampir mirip, sehingga saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai pembelajaran discovery dan inquiry learning sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penggabungan dari pembelajaran discovery dan inquiry learning. Jadi, sesuai dengan judulnya tadi, merupakan penggabungan model pembelajaran discovery dan inquiry, yang dimana di sini model pembelajarannya itu menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Bisa di next. Untuk tipe pembelajarannya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu discovery inquiry terpimpin. Nah, di sini pelaksanaannya itu dilakukan atas petunjuk dari guru, yang dimana awalnya guru mengajukan berbagai pertanyaan secara acak dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik ke titik kesimpulan yang diharapkan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian peserta didik di sini melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang dikemukakan oleh guru tadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu tipe pembelajaran discovery inquiry bebas. Jadi, di sini peserta didik dapat melakukan penyelidikan bebas sebagaimana bisa dikatakan seorang ilmuwan. Antara lain, masalahnya itu dapat dirumuskan sendiri, kemudian penyelidikan yang dilakukan sendiri dan kesimpulannya itu diperoleh sendiri berdasarkan hasil dari penelitian atau penyelidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe pembelajaran discovery inquiry bebas yang dimodifikasi. Jadi di sini masalah akan diajukan oleh guru didasarkan oleh teori yang sudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian tujuan ini untuk melakukan penyelidikan dalam rangka membuktikan kebenarannya. Seperti itu, bisa di next. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran dari discovery inquiry learning itu sendiri. Jadi, terdapat 5 prinsip pembelajaran. Sebenarnya prinsipnya ini juga kurang lebih sama kayak yang di pembelajaran inquiry maupun discovery. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada pengalaman intelektual. Jadi di sini bisa dikatakan kriteria keberhasilan strategi pembelajaran ini tuh sejauh mana peserta didik beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu yang bersifat pasti dan tidak meragukan. Sesuai dengan teori bisa dikatakan seperti itu. Sehingga setiap gagasan yang harus dikembangkan itu merupakan gagasan yang dapat diukur kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip interaksi, di mana guru ini ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sini guru ini sebagai fasilitator atau pengatur lingkungan maupun pengatur interaksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Jadi di sini guru mengupayakan peserta didik menjadi berpikir kritis atau menimbulkan suatu tindakan peserta didik yang kemudian dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat seperti itu. Kemudian yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Jadi pembelajaran discovery inquiry ini merupakan pemanfaatan dan eh, penggunaan pikiran secara maksimal. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini merupakan prinsip keterbukaan, di mana peserta didik ini perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan maupun kemampuan logika peserta didik itu sendiri. Next. Baik, yang selanjutnya mengenai langkah pembelajaran dari discovery dan inquiry learning. Kalau jika secara garis besar, langkah-langkahnya itu juga sama dengan bagaimana model pembelajaran inquiry atau discovery learning itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, ada orientasi. Pada tahap ini, guru itu melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Intinya, pada saat orientasi ini kita harus membuat suasana kelas itu terbangun sedemikian rupa sehingga peserta didik itu dapat dengan mudah menerima apa yang kita sampaikan.
Nah, pada saat orientasi ini, kita atau sebagai pendidik atau sebagai guru itu bisa menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian kita bisa menjelaskan topik-topik kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. Kemudian kita bisa menjelaskan mengenai betapa pentingnya topik tersebut dalam rangka memberikan motivasi belajar bagi peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu merumuskan masalah. Langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, teka-teki ini yang disajikan persoalan atau teka-teki yang disajikan itu yang menantang peserta didik agar peserta didik itu terdorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat. Nah, dalam proses mencari jawaban tersebut, proses tersebut proses mencari jawaban itu menjadi sangat penting agar peserta didik itu dapat memperoleh pengalaman bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain dengan benar juga itu ada di dalam proses persoalan pencarian jawaban atas persoalan itu tadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Guru akan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berhipotesis. Nah, kemudian selain itu, guru juga mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu mengumpulkan data. Pengumpulan data ini merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Aktivitas menjaga informasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya kan kita sudah mendapat berbagai macam hipotesis. Nah, dengan adanya hipotesis tersebut kita bisa mencari data yang tepat dan mencocokkannya sehingga mendapat suatu hasil yang benar seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai perbedaan dari inquiry dan discovery itu sendiri. Yang pertama itu mengenai sintak atau tahapan. Kalau di discovery itu kan ada bermula dari orientasi, pengenalan. Di inquiry juga sama, ada pengenalan. Kemudian sama-sama memiliki identifikasi masalah atau pengenalan masalah apa yang akan dibawa di ruang kelas tersebut. Kemudian di discovery itu ada observasi entah itu observasi secara lingkungan atau lingkungan di luar atau lingkungan di dalam kelas. Kemudian di discovery atau inquiry juga sama-sama memiliki pengumpulan data. Di discovery ada pengolahan data dan analisis, akan tapi di inquiry tidak ada. Kemudian di discovery itu ada verifikasi dan juga generalisasi. Tapi di inquiry itu tidak apa yang ada di discovery tapi tidak ada di inquiry itu observasi, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi. Mungkin generalisasi lebih mirip ke kesimpulan, jadi baiknya ada observasi, pengolahan data, dan verifikasi. Kemudian hal yang ditekankan, discovery itu kan berasal dari kata discover kan, menemukan. Jadi cenderung menekankan pada penemuan yang didapat oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian inquiry itu memiliki kata dasar mempertanyakan, sehingga di inquiry itu yang ditekankan adalah proses mencari atau proses penelitiannya untuk mendapatkan hasil penemuannya. Kemudian pengetahuan yang dimiliki peserta didik pada model pembelajaran discovery itu peserta didik sebelumnya telah dianggap sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan mengenai materi yang terkait. Jadi ketika model pembelajaran discovery dilaksanakan, peserta didik itu sudah terbekali terlebih dahulu mengenai materi tersebut seperti itu. Kemudian di inquiry, peserta didik itu terlibat langsung dalam fenomena dan kasus nyata tanpa dibekali oleh teori yang tetap. Jadi selama proses itu peserta didik mendapatkan teori-teori mereka sendiri, materi-materi mereka sendiri tanpa ada campur tangan dari kita sendiri seperti itu sejauh proses tersebut.
Kemudian selanjutnya ada contoh penerapan metode pembelajaran Discovery Inquiry berupa video pembelajaran IPS di SMP, seperti itu. Kemudian selamat menyaksikan. Pembelajaran Inquiry Discovery adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kasual melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran Inquiry Discovery memiliki dua proses utama. Pertama, melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau to inquire, dan kedua, memungkinkan siswa untuk menyingkap, menemukan atau to discover jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis. Tujuan pertama pembelajaran inquiry atau discovery learning adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry atau discovery bertujuan untuk membantu siswa berpikir secara analitis. Tujuan kedua adalah untuk mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi. Dengan imajinasi, siswa dibimbing untuk mengkreasi sesuatu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Penemuan ini dapat berupa perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang telah ada, maupun menciptakan ide, gagasan, atau alat yang belum ada. Pembelajaran Inquiry Discovery dapat diterapkan untuk pembelajaran KD-KD dari KI 3 atau pengetahuan dan KI 4 atau keterampilan. Namun demikian, metode ini juga dapat untuk membelajarkan sikap, terutama untuk memfasilitasi pemeroleh moral knowing. Langkah-langkah dalam pembelajaran Inquiry Discovery adalah 1. Merumuskan pertanyaan. 2. Merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menarik simpulan. 5. Penerapan dan tindak lanjut. Tahap pembelajaran meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti. 3. Kegiatan penutup. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kegiatan pendahuluan meliputi 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Guru menyampaikan materi yang lalu dan apersepsi. 3. Guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan, termasuk penanaman dan penguatan karakter siswa. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa bersama-sama. 4. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, tujuan, dan penilaian. Kegiatan inti dalam pembelajaran Inquiry Discovery meliputi 1. Merumuskan pertanyaan. 2. Merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menarik simpulan. 5. Penerapan dan tindak lanjut. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa dengan tujuan siswa dapat berlatih dan bekerja bersama, saling membantu dalam belajar, dan saling mendorong atau memberi semangat dalam belajar. Pada langkah merumuskan pertanyaan, guru menyediakan masalah atau mendorong siswa untuk merumuskan masalah dengan sumber video tentang dampak positif dan negatif kondisi geologi Indonesia. Siswa menyaksikan tayangan video dampak positif dan negatif kondisi geologi Indonesia dan mengisi lembar observasi yang diberikan guru sebagai pedoman pengamatan. Dalam Inquiry Discovery Learning, guru lebih berperan sebagai fasilitator, inspirator, pengarah, dan partisipan dalam merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban. Namun demikian, pada saat yang tepat, terutama apabila siswa belum terbiasa dengan metode ini, guru dapat memberitahu, memberi konfirmasi, dan memberi umpan balik. Guru menanyakan kepada siswa gambaran dari video dampak positif dan negatif. Siswa berdiskusi untuk merumuskan pertanyaan. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang tampil ke depan, menuliskan pertanyaan kelompoknya di papan tulis.
Pada tahap selanjutnya, siswa merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. Untuk materi kondisi geologi Indonesia, pengumpulan dan analisis data dilakukan antara lain dengan 1. Membaca peta geologis Indonesia. 2. Membaca buku materi kondisi fisik wilayah Indonesia untuk memperoleh data yang lebih lengkap. 3. Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan penduduk. 4. Mencatat data atau informasi yang diperoleh. 5. Memilah menggunakan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan. Pada tahap ini, siswa melaksanakan pengumpulan informasi berdasarkan prosedur yang sudah direncanakan untuk menjawab masalah-masalah yang dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana kondisi tanah di daerah sini, Bu? Oh, tanah di daerah sini subur, Nak, karena kan tanah vulkanik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa dalam kelompok menganalisa data untuk menjawab pertanyaan. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dan jawaban-jawaban mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Anak-anak, apakah kalian sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber? Sudah, Bu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan dan kelompok lain menanggapi. Pada tahap ini, siswa merumuskan kesimpulan. Siswa menyiapkan bahan presentasi kesimpulan dalam bentuk verbal dan visual. Siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya dan siswa lain menanggapi kesimpulan yang disajikan kelompok lain. Pada tahap penerapan dan tindak lanjut, siswa mendiskusikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja diperolehnya untuk mengatasi masalah yang ingin dicari solusi pemecahannya. Misalnya, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Smile for me, transform me when you're smiling. Dalam tahap penutup dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penguasaan materi oleh siswa. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap pelaksanaan pembelajaran? Siapa yang akan memberikan tanggapan? Saya, Bu. Menurut saya pembelajaran seperti ini sangatlah menyenangkan karena kita bisa tahu kondisi geologi Indonesia memberikan dampak yang positif dan negatif serta berpengaruh pada corak kehidupan masyarakat. Guru menyampaikan pesan moral yang berkaitan dengan pembelajaran. Melalui pesan moral ini, guru melakukan penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan kegiatan dan materi pembelajaran. Misalnya, cinta tanah air, kerjasama, peduli, dan gotong royong. Pada akhir tahap penutup, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada minggu berikutnya. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu flora dan fauna yang akan kalian pelajari minggu depan. Pembelajaran Inquiry Discovery merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka mencari tahu dan menemukan sendiri informasi dari berbagai sumber untuk menjawab hal-hal yang ingin diketahui, sehingga mendorong berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, banyak nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Yang lebih penting, siswa mampu menerapkan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang belajar menggunakan Inquiry Discovery karena saya dapat termotivasi untuk belajar. Saya juga mencari data dengan sendiri di lapangan loh. Dan pengetahuan yang saya dapatkan bisa saya gunakan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Setelah mengamati pembelajaran Inquiry Discovery kali ini, saya sangat yakin bahwa pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang merangsang siswa untuk berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran ini juga sudah menekankan pembelajaran contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual. Saya mengakui setelah anak saya mengikuti pembelajaran di SMP 2 Pakem ini, anak saya jadi peduli terhadap lingkungan masyarakat di sekitar rumah saya
dia peduli dengan orang lain, suka membantu, dan jiwa sosialnya cukup tinggi. Pembelajaran inquiry. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran inquiry dan juga discovery. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Dipersilahkan untuk Mbak Yesi buat menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok penyaji. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembelajaran inquiry, terus tadi juga disinggung mengenai pembelajaran discovery learning ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih prinsip penggunaan untuk strategi pembelajaran inquiry itu sendiri begitu? Mungkin cukup itu. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Selanjutnya Roswita silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah mempresentasikan materi pada siang hari ini. Saya izin bertanya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, Baik, Oci. terima kasih. Saya izin bertanya, menurut kelompok 11, antara pembelajaran discovery learning dan query ini tuh kalau misalkan diterapkan di pembelajaran SMA, mana yang lebih efektif begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih, Rosi. Selanjutnya di kolom chat ini ada pertanyaan dari Rini Mulia. Pertanyaannya mengenai bagaimana model pembelajaran discovery dan inquiry ini dapat dikatakan berhasil, semisal dalam pembelajarannya dilakukan secara berkelompok, lalu bagaimana pemahaman per individunya dapat diketahui sudah seberapa jauh, sebab ketika berkelompok biasanya hanya perwakilan kelompok saja yang menyampaikan hasil temuannya. Sebelumnya terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Arini yang sudah menuliskan pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Roswita mengenai keefektifan dalam penggunaan model pembelajaran. Jadi, sesuai dengan yang sudah saya dan Hafida jelaskan di awal kan, kalau inquiry learning itu kan lebih berfokus pada proses berpikir siswa, di mana siswa memimpin proses pembelajaran mereka sendiri melalui pengamatan, sedangkan discovery learning itu lebih berfokus pada eksperimen dan hasil penemuan mandiri siswa. Jadi untuk keefektifan ini
Secara umum, kedua pendekatan model pembelajaran ini efektif dalam konteks pembelajaran SMA. Namun, yang seperti kita ketahui bahwa keefektifan setiap pendekatan itu kan akan tergantung pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, seperti disesuaikan oleh tujuan pembelajaran pada materi atau mata mata apa sih Mas? Mata pembelajaran di setiap mata pembelajaran gitu, serta karakteristik siswa dan topik pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mempertimbangkan konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa saat memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Namun, juga itu masih lebih efektif lagi apabila penggabungan antara kedua model pembelajaran tersebut yang seperti tadi udah dicontohkan pada video ya, yaitu discovery inquiry learning. Jadi nanti siswa kan akan mendapatkan pertanyaan dari guru. Terus siswa tersebut juga dapat menemukan sendiri hasil penemuan atau hasil penemuan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Hafida. Belum ada, Indah. Oke, seperti itu Rosi. Apakah sudah paham? Oke, Indah, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi mengenai prinsip-prinsip dari pembelajaran inquiry itu. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Indah bahwa prinsip inquiry ada 6 ini, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar, mendorong partisipasi siswa, berfokus pada pengalaman siswa, memberikan umpan balik yang bermanfaat, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, mengakui bahwa pembelajaran adalah proses. Nah, buku ini merupakan model pembelajaran inquiry dan discovery, maka prinsip yang sesuai atau prinsip yang mungkin lebih menonjol, lebih menonjol itu prinsip yang ini, prinsip pembelajaran gabungan antara inquiry dan juga discovery itu sendiri, yang mana ada prinsip berorientasi pada pengalaman intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan juga prinsip keterbukaan. Seperti itu. Pembelajaran inquiry itu ada seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas untuk Mbak Yesi? Sudah, Vida. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Arini. Tadi mengenai bagaimana model pembelajaran discovery dan inquiry learning ini dapat dikatakan berhasil. Nah, jadi model pembelajaran discovery dan inquiry ini dapat dianggap berhasil jika siswa tersebut berhasil mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang berarti melalui proses penyelidikan atau eksplorasi yang terstruktur. Selain itu juga siswa dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan membuat hipotesis serta mencari bukti untuk mendukungnya. Dengan siswa dapat menjawab atas pertanyaan yang diajukan, itu sudah bisa dikatakan berhasil. Lalu, semisal dalam pembelajarannya dilakukan secara berkelompok, bagaimana pemahaman individu dapat diketahui sudah seberapa jauh. Sebab ketika berkelompok biasanya hanya perwakilan kelompok saja yang menyampaikan hasil temuannya. Jadi, ada beberapa cara untuk memantau pemahaman individu, meskipun hanya mungkin satu individu yang menyampaikan jawaban atau yang mengemukakan pendapatnya, ada beberapa cara juga untuk memantau pemahaman seluruh individu kelompok itu. Dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan teknologi survei online seperti melakukan kuis gitu. Jadi kan guru bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman dari setiap individu tersebut. Selain itu juga dapat melalui memberikan tugas individu yang dapat menunjukkan pemahaman siswa tentang topik yang sedang dipelajari. Seperti itu. Apakah sudah jelas hari ini? Oke, terima kasih kembali. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau mungkin ada yang ingin disampaikan?
Kalau sudah tidak ada, maka sekian presentasi dari kami. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.